Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Eksklusif pengakuan Gus Nur, saya hanya lulusan SD. Gus Nur buka-bukaan soal panggilan Gus dan ilmu debus. Newsdetik.com. Sugino Raharja alias Gus Nur ditangkap Bareskrim Polri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam wawancara khusus dengan Detikcom, Gus Nur mengungkap latar belakangnya. Dia mengaku memang tidak mengenyam pendidikan agama secara formal, meski dia mengisi ceramah di berbagai lokasi dan aktif berdakwah lewat media sosial seperti YouTube. Kan saya lulus SD saja, kata Gus Nur di Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Oktober. Gus Nur mengatakan dirinya memang tidak mementingkan gelar pendidikan. Dia enggan ikut program penyetaraan pendidikan meski diakuinya pernah disarankan sejumlah orang. Saya sekarang sudah di titik nggak penting gelar. Saya sudah nggak butuh gelar. Sebenarnya gitu kan. Berapa kali orang nawari saya untuk gelar paket C? Apalah, sudah punya gelar minimal SAG, Sarjana Agama. Enggak, saya enggak butuh, ungkap Gus Nur. Gus Nur mengaku masa kecil dan remajanya memang serba sulit. Dia sibuk mengikuti sang ayah yang berprofesi sebagai pemain debus. Saking rutinnya mengikuti kemana sang ayah pergi atraksi debus, dia tak sempat melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Betul sibuk ikut ayah atraksi debus hingga tak lanjut sekolah. Jadi karena memang ya masa kecil nggak bahagia, jadi ya ikut-ikut main debus saja, tutur dia. Ya kan sekarang juga banyak anak-anak kecil yang terlantar di jalan-jalan yang nggak terurus pendidikannya. Kurang lebih saya seperti itulah, terang dia. Kalau lihat ada pengamen, anak pang di pinggir jalan, lampu merah, saya dulu seperti itu. Jadi itu takdir mubron saya, takdir yang nggak bisa ngelak. Jadi seperti ini sudah bersyukur saya, daripada jadi rampok, jadi maling, jelas dia. Meski hanya mengenyam bangku pendidikan SD, Gus Nur menyebut dirinya bukannya tidak belajar. Dia mengklaim banyak belajar secara otodidak, termasuk mempelajari agama. Gus Nur mengaku telah menulis 13 buku, bahkan menciptakan lagu. Tapi saya nulis buku, sudah 13 judul saya tulis. Saya ciptakan lagu, makanya jangan batasi imajinasi saya, sambung dia. Gus Nur merupakan tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas NU. Gus Nur dianggap menghina dan mengujarkan kebencian karena mengibaratkan NU seperti bus yang disopiri orang mabuk dan kondektur teler dan kernet ugal-ugalan. Gus Nur ditangkap polisi di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Dia dinilai telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020. Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan. Tutur Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Slamet Uliandi kepada Gus Nur buka-bukaan soal panggilan Gus dan ilmu debus. Nama Gus Nur belakangan jadi sorotan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama. Terlahir dengan nama Sugino Raharja, dia kemudian dikenal dengan panggilan Gus Nur. Ada juga yang memanggilnya Ustadz. Seperti apa latar belakangnya? Detikcom mewawancarai Gus Nur di Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Oktober. Selain buka-bukaan soal kasus hukum yang menjeratnya, Gus Nur juga mengungkap cerita soal latar belakangnya. Sugino Raharja menceritakan awal dirinya dipanggil Gus. Dia mengaku nama Gus Nur dia dapat saat dulu dia masih aktif menjadi pemain debus. Sebelum ada rezim ini saya sudah terkenal. Saya dulu awal meniti. Saya dulu pemain debus. Seniman debus waktu abah atau ayah Gus Nur masih hidup. 98 ke bawah.
Kan saya berhenti 98. Dulu saya tiap hari main debus di seluruh Indonesia, kata Gus Nur membuka cerita. Gus Nur lantas menceritakan kemampuan debusnya dulu, antara lain dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, hingga diseret mobil dengan kecepatan tinggi. Pekerjaan tersebut dilakoninya semasa muda sebelum menikah. Untuk mencari nafkah, dia mengikuti jejak ayahnya yang lebih dulu menjadi pemain debus. Dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, diseret mobil kecepatan tinggi itu dulu tiap hari saya. Buat cari nafkah, jadi saya buat cari makan itu dari debus, pemain debus. Abah, saya masih bujang, ikut Abah, ujar Gus Nur. Meski kesenian debus identik dengan Provinsi Banten, namun Gus Nur menuturkan tak memiliki darah Banten. Dia menyebut ayahnya berasal dari Madura, sementara ibunya dari Jogja. Abah saya itu darah Madura, nggak ada Bantennya. Mungkin karena debus, jadi orang-orang ngiranya, oh Banten. Ya sudah, kita ikuti saja. Jadi sampai sekarang KTP saya kelahiran Banten, padahal ilmunya debus saja dari Banten, ucap Gus Nur. Saya lahir di Jogja, ibu asalnya Jogja, ayah Madura, sambung dia. Gus Nur menjelaskan dirinya meninggalkan karir sebagai pemain debus setelah ayahnya wafat. Dari situ dia kemudian mengaku baru mulai menekuni agama. Namun ilmu debus tidak sepenuhnya dia tinggalkan. Dia kemudian memanfaatkan ilmu debusnya untuk media dakwah. Nah, setelah Abah wafat, saya buang semua ilmu debus. Saya mulai menekuni agama. Cuma satu yang tidak bisa buang. Ilmu dikubur hidup-hidup, diseret mobil, kebal mercon, disetrika, apalah itu bisa saya buang. Tinggal satu yang nggak bisa, dikubur. Jelas Gus Nur. Dikubur yang dimaksud Gus Nur adalah dirinya dikafani, dikubur di dalam tanah selama 1 jam. Kemampuan itu dimanfaatkan Gus Nur. Dia kemudian mempopulerkan istilah dakwah dari dalam kubur. Videonya banyak beredar di YouTube dan jadi kontroversi. Maksudnya bisa saya pakai, dikubur hidup-hidup, dikafanin, dikasih papan, dikubur tanpa lubang 1 jarum pun, dikubur 1 jam. Lihat di video saya tahun 2005-an, akhirnya saya berimprovisasi, saya kenal agama, saya dakwah dari panggung ke panggung seperti biasanya. Tapi bahasa kerennya kok nggak viral-viral, terang Gus Nur. Nah, saya jadi penceramah dalam kubur. Jadi dulu saya dakwahnya sambil dikubur. Dakwah dalam kubur Gus Nur dilihat dalam YouTube itu masih banyak. Jadi saya dikafanin terus dimasukkan keranda, diusung, dibacakan tahlil, dimasukkan liang lahat, diazanin terus ditutup tanah, imbu dia. Gus Nur mengungkapkan caranya berdakwah dari dalam kubur akhirnya viral. Gus Nur menyebut dirinya sebagai tokoh revolusi dakwah ala dalam kubur. 1 jam saya ceramah di situ. Nah, dikasih mic di situ. Jadi jemaah hanya mendengarkan suara saya. Nah, viral, satu-satunya di dunia yang revolusionernya dakwah dalam kubur. Jadi dulu atraksi di kubur saya buat cari nafkah, sekarang saya buat dakwah, beda niat, beda dimensi, pungkas Gus Nur. Lantas dari mana Gus Nur mendapat gelar Gus? Gus Nur menceritakan ayahnya dikenal dengan nama Tom Jack alias Tommy Jenggot karena jenggotnya yang panjang. Suatu masa dulu ayahnya dan dirinya diundang main debus di sebuah acara. Menurutnya oleh si pengunjung acara itulah ayahnya diberi gelar Gus karena dinilai hebat atraksi debusnya. Dari sejak itu ayahnya dipanggil dengan nama Gus Tom Jack. Karena Gus Nur selalu mendampingi ayahnya bermain debus, dia jadi ikut-ikutan dipanggil sebagai Gus Nur. Di situ itu saya ikut-ikutan dipanggil Gus Nur, jelas dia. Dari mana Gus? Nggak punya garis keturunan nama Kiai. Oke, saya luruskan. Jadi sejak saat itulah saya menikmati panggilan Gus. Saya nggak minta, datang sendiri. Tapi saya bertanggungjawabkan, sambungnya. Gus Nur menyebut panggilan Gus bukanlah harus anak seorang keturunan Kiai dari NU. Namun demikian, lanjut Gus Nur, dia menilai dirinya layak menyandang gelar Gus. Sebenarnya saya nggak tahu sejak kapan ada ide bahwa Gus itu harus anak Kiai. Saya nggak paham Gus itu harus NU. Coba dibantu, coba buka Google tentang sejarah Gus. Kayaknya nggak harus anak pesantren deh, nggak harus anak Kiai ya,
ujar Gus Nur. Tapi ternyata sekarang saya punya pesantren, saya bisa bangun pesantren, berarti layaklah mendapat gelar Gus. Saya punya santri, saya biayai semua hidupnya. Ustadz-ustadznya saya biayai semua hidupnya. Hidup saya yang berapa persen untuk agama Allah, tutur Gus Nur. Gus Nur kemudian mengklaim sebenarnya ada darah kiai mengalir dalam dirinya. Gus Nur menyebut kakek buyutnya adalah kiai di Madura, meski dia tidak menjelaskan rinci siapa sosok kakek buyutnya yang dimaksud. Nah, yang paling penting saya baru tahu ternyata keluarga saya kiai semua. Kan baru ketemu setahun, 2 tahun kemarin. Dulu kan saya kehilangan asap. Yang saya tahu bapak saya Gus Tomcek, pemain debus, sudah itu aja. Bapaknya abah saya petani, sudah mentok sampai di situ, jelas Gus Nur. Makanya dulu dakwah saya anak petani, saya anak pendekar, saya selalu begitu karena memang waktu itu saya belum tahu. Nah, baru di rezim ini saya mencari nasab, ternyata ketemu di Blike, Madura itu, kakek saya, mbah saya, tutup Gus Nur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.